Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji serta syukur selayaknya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat untuk kita semua. Dan juga semoga selawat serta salam selalu tercurah kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang baik, senang sekali bertemu kembali di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah kanal berbagi pengalaman dan inspirasi kehidupan dari Dani Jaif ya, yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih. Saya sebagai penyanyi bersama band saya Java Jaif mengalami pasang surut karir yang luar biasa. Sampai akhirnya saya mencari ketenangan hidup dan lebih banyak mendengarkan suara hati saya, sehingga dibangunlah kanal ini, Suara Hati Dani Jaif. Akang teteh yang baik, dalam kehidupan kita sepanjang hayat di kandung badan, pasti kita akan selalu diuji. Ujian itu sebagai cara Allah untuk mengetahui siapa yang memberikan amalan terbaik yang kelak akan kelak dibawa ke hadapan Allah gitu ya, untuk Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentu saja menghadapi ujian, menghadapi cobaan itu tidak pernah mudah. Tentu saja banyak kiat-kiat yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami bagaimana tata cara menghadapinya gitu ya. Dan pada kesempatan sekarang ini saya hanya ingin berbagi ya, berdasarkan referensi saya dari para ustadz, daripada para ulama yang coba saya amalkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah saya mendapatkan hikmah kebaikan dari itu semua, dan saya ingin berbagi kepada akang teteh semua ya. Jadi jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali di Suara Hati Dani Jaif. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jaif dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jaif. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Ya, akang teteh masih di sini ya. Alhamdulillah menemani saya di Suara Hati Dani Jaif. Akang teteh sadar nggak kalau akhir-akhir ini ya kita tuh bener-bener disekam rasa takut yang luar biasa gitu. Entah itu rasa takut itu terjadi dengan alami, dengan sendirinya, atau rasa takut itu yang dibuat gitu. Dibuat sedemikian mungkin sehingga yang tadinya kita biasa-biasa saja dalam menghadapi itu, tetapi karena
pemberitaan yang bombastis yang terus menerus gitu ya, sampai akhirnya kita merasakan bahwa merasa diri kita ini terancam gitu, dan itu membuat pribadi kita juga menjadi terganggu ya, dan malah hal tersebut menjadi gangguan tersendiri yang menurunkan imunitas tubuh kita, yang menurunkan kemampuan diri kita dalam menghadapi konflik gitu ya, dalam menghadapi segala permasalahan. Dan saya perhatikan gitu dalam perkembangannya di grup-grup WA, di sosmed, di apa gitu, orang itu cenderung fokus kepada ujiannya, cenderung fokus kepada rasa takutnya itu. Rasa takutnya itu benar-benar dieskalasi, diamplifikasi sedemikian rupa sehingga kita melupakan hal yang paling utama. Siapa yang memberikan rasa takut itu kepada kita? Gitu, dan rasa takut itu bukan sesuatu yang tidak membawa kebaikan untuk kita. Bahkan rasa takut itu membawa kebaikan untuk kita. Tetapi rasa takut kepada siapa? Tentu saja rasa takut yang membawa kebaikan itu adalah hanya rasa takut kepada Allah. Kepada Allah saja kita harus takut. Dan kepada hal-hal yang lain memang kita diberikan cobaan berupa rasa takut itu. Kita diuji dengan rasa takut yang sedikit. Takut akan apa? Kehilangan jiwa, kehilangan harta, ya, kelaparan, juga kehilangan hasil pekerjaan dan sebagainya. Dan untuk itu semua Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan apa? Melakukan sabar dan sholat dalam meminta pertolongan kepada Allah. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Akang Teteh semua gitu ya, jangan lupakan bahwa semua ini adalah ujian. Dan kalau misalnya ini dianggap sebagai musibah gitu ya, Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan, untuk berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini tidak ada daya dan upaya. Suatu saat kita pun akan kembali kepada Allah karena kita memang milik Allah. Jadi saat kita diuji dengan sedikit rasa takut itu tentang kehilangan jiwa, kehilangan harta, kelaparan ya dan sebagainya, itu jangan lupa bahwa ada yang menguji kita dengan rasa takut itu. Dan di sana sedikit rasa takut. Jadi banyaknya sama siapa yang Allah kami harus takut? Hanya kepada Allah. Banyak-banyaklah takut kita kepada Allah. Takut akan apa? Takut Allah tidak segera mencurahkan rahmatnya kepada kita, mengangkat segala ujian yang berat itu untuk kita gitu ya. Dan takutlah hanya kepada Allah kalau ini adalah murkanya Allah kepada kita yang sudah mulai lupa, yang sudah mulai bergeser gitu. Jadi saya ingin saling mengingatkan, semoga saya juga bisa mendapatkan peringatan yang baik dari kondisi yang terjadi sekarang ini, akhir-akhir ini gitu. Tetapi jangan lupa Akang Teteh, inilah saatnya untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki tobat kita. Kalau kita takut dengan kematian yang tiba-tiba akan datang itu, dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya kematian, tetapi itu pasti datang. Kalau kita takut akan hal itu, maka bersiaplah kita, karena kita akan menghadap kepada Allah. Jadi apa bekal kita menghadap kepada Allah? Amal soleh. Dan amal soleh itu hanya bisa dilakukan dengan kita bertobat kepada Allah, memperbaiki keimanan kita, dan banyak-banyak melakukan kebaikan. Untuk itu mudah-mudahan Allah ridho. Allah mengetahui bahwa kita hanya takut kepada Allah. Allah ridho mengangkat segala sesuatunya, segala ujian yang berat ini, menyudahi segala sesuatu yang diujikan kepada kita ini, untuk tentu saja sepanjang kita hidup akan hadir lagi ujian-ujian lain yang tentu saja semuanya itu tidak akan melebihi kemampuan kita dalam menghadapi, dalam mencari solusi untuk menyelesaikan ujian ini. Jadi mari kepada seluruh stakeholder ya, baik masyarakat,
baik petugas, baik pemerintah, segala sesuatunya semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita ingat bahwa ada yang mengujikan rasa takut ini kepada kita, dan itu hanya Allah. Semoga Allah ridho mengangkat segala keburukan ini yang senang terjadi dalam kehidupan kita gitu, segera berakhir. Penyakit tidak ada hubungannya dengan kematian. Penyakit itu untuk orang-orang yang beriman, sikapilah bahwa penyakit itu sebagai pembersih dosa kita gitu. Dan kalau misalnya pun kita diuji dengan rasa sakit dan Allah mengazab kita, tentu saja itu semua ujung-ujungnya juga Allah ingin membersihkan diri kita dari segala noda dan kerusakan yang pernah kita lakukan. Diujikan dengan rasa sakit itu, diujikan dengan rasa takut itu. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Akang Teteh, Allah berfirman, aku tidak akan menghimpun dua rasa takut di dalam diri hamba-hambaku. Dua rasa takut itu, kalau hamba-hambaku, kalau mereka takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan ketenangan nanti di akhirat, akan memberikan rasa aman di akhirat. Tetapi kalau mereka tidak takut kepadaku selama di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut, memberikan rasa tidak aman nanti di akhirat. Jadi Akang Teteh, dari sana kita bisa mengambil hikmah bahwa selama kita di dunia ini, takutlah kepada Allah. Karena amal-amalan kita semasa hidup yang akan dinilai oleh Allah untuk dibawa ke hadapannya. Kalau kita sudah mati, kita sudah putus amal soleh dan segala sesuatunya. Kecuali tiga perkara. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah itu ya, yang akan kita bawa. Jadi, mari Akang Teteh sekali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus kepada ujiannya, jangan fokus kepada rasa takutnya itu, tetapi fokuslah hanya kepada Allah. Berdoalah, memintalah kepada Allah, ya Allah, akhirkanlah, segerakanlah semua ini berakhir. Masalah yang berkenaan dengan segala kesulitan akhir-akhir ini, rasa takut akhir-akhir ini, semoga Allah ridho menyelesaikan semuanya, mengangkat segala kesulitan atas kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Akang Teteh sedikit berbagi untuk mengingatkan, saling mengingatkan, karena sebagai orang beriman Allah mengamanatkan kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali di Suara Hati Dani Jaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dani Jaif yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati. Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh, mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa diterima Akang Teteh dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih gitu ya. Tidak sama sekali tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau menganggap enteng segala sesuatu. Tidak, tetapi saya justru ingin mengingatkan, karena
kondisi sekarang ini di lingkungan teman-teman saya, di lingkungan sosial media, di grup WhatsApp dan sebagainya, seolah-olah melupakan siapa yang menurunkan ujian ini. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Dan kita pun tidak bisa mengetahui, mungkin saja sesuatu itu kita anggap baik, padahal Allah tahu bahwa itu buruk untuk kita. Dan sebaliknya, kita pun tidak bisa menganggap bahwa segala sesuatu itu buruk untuk kita. Sesungguhnya Allah mengetahui segala kebaikan untuk kita, karena kita tidak tahu apa-apa. Allah lah yang maha tahu. Dalam kesempatan ini saya pun ingin membacakan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke 152 sampai ke 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang teteh yang baik, inilah kesempatan kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah, untuk lebih banyak meminta ampunan kepada Allah, untuk banyak beristighfar. Bagi akang teteh semua, sahabat saya, sahabat suara hati yang sedang diuji dengan rasa sakit, diuji dengan penyakit, semoga Allah segera menyembuhkan, karena Allah lah sang penyembuh. Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lain. Untuk akang teteh yang sedang sakit, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Itulah firman Allah tentang rasa sakit, tentang obat, bahwa Allah sudah menurunkan obat bersama Al-Quran itu. Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit. Maka akan teteh, ayo banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah bahwa segala sesuatu penyakit yang sedang diderita segera disembuhkan oleh Allah. Dan bagi akang teteh yang sedang diberikan nikmat sehatnya, nikmat segala sesuatunya mudah gitu, jangan lupa, ayo bersyukur kepada Allah bahwa semua ini dari Allah. Jangan lupa untuk bersyukur, karena Allah berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu gitu ya. Dan Allah juga mengingatkan bahwa
la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jangan lupa untuk bersyukur, maka Allah akan tambahkan terus nikmatnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi ingatlah, kalau kita semua ingkar akan nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat berat. Dan itu naudzubillah, semoga kita dilindungi semua dari azab Allah yang berat itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Akang Teteh. Ini semua adalah kisah nyata dari kehidupan pribadi saya yang ingin saya bagikan kepada Akang Teteh semua. Mudah-mudahan membawa inspirasi kebaikan bagi Akang Teteh semua. Silahkan subscribe, like, and share, juga komen yang membangun untuk mengingatkan saya barangkali ada salah ucap, salah segala sesuatunya. Segala kesalahan itu murni dari saya, dan segala kebenaran itu adalah hak Allah, hak dari Allah. Kebenaran yang hak hanya datang dari Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa saya dan dosa-dosa kita semua. Akang Teteh yang baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.